Ternyata Ferdy Sambo memiliki bunker 900 miliar rupiah di rumah mewahnya. Dana dari 303 dan Pak Presiden minta semuanya diungkap, ya. Menurut saya ini juga termasuk motif, ya. Menurut saya juga ini termasuk motif. Nah, ini yang kemudian memicu masyarakat juga makin ingin tahu. Dibuka tuntas, saya rasa penyidik bisa. Dengan beredar adanya cat-cat seperti itu ya itu mungkin sebagian juga ada benarnya juga. Wah, memang kelihatannya selama ini kan Pak Sambo itu sangat powerful gitu ya di kalangan polisi itu, karena posisinya sebagai Kadif Propam dan beliau sangat menjadi Dansatgas waktu itu ya, sehingga sangat powerfulnya itu dia mungkin ya bisa wibawanya sangat tinggi, bisa mengusulkan orang pindah dan sebagainya. Kira-kira kayak itu yang saya lihat sih ya. Pada akhirnya mulai dari memeriksa, menghukum, mengadili, memindah, menaikkan di situ, memberi fasilitas apa ada di kepala divisi ini, ada di Kadif. Nah, itulah sebabnya mungkin sebaiknya nih ya pakai sistem ketatanegaraan kita aja yang memeriksa dan menghukum, beda dong gitu, sehingga disejajarkan aja nih dengan Sambo menurut saya orang-orang ini. Nah, itu pikiran sementara ya, agar tidak ada di satu tangan. Ada yang mengatakan mana suaranya Komisi 3. Nah, Komisi 3 ini adalah komisi hukum. Ketika sebuah persoalan sudah berjalan sesuai dengan koridor hukum, ya tentu Komisi 3 memantau itu dan menganggap bahwa itu berjalan dengan baik, tinggal kita melakukan pengawasan saja. Bukan berarti kita diam, bukan berarti kita tidak mau tahu tentang persoalan-persoalan hukum yang ada di Republik ini, terutama persoalan Brigadir J. Kasus Ferdy Sambo kian hari makin membuat penasaran. Kasus merembet dan menyerempet hingga ke dugaan suap. Kabar terakhir menyebut Barreskrim menyita salah satu rumah mewah Sambo yang ternyata terdapat bunker berisi uang 900 miliar rupiah. Publik ini meminta Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan untuk mengikuti jejak aliran uang Ferdy Sambo. Polisi mengamankan rumah Sambo, termasuk yang di Jalan Bangka. Rumah Sambo yang di Jalan Bangka ini luar biasa mewahnya, tulis salah satu pemilik akun Telegram @opposite6890. Ditambahkan, coba bandingkan dengan anggota Polri lain yang sama pangkatnya sebagai Irjen, apakah sanggup mempunyai rumah semewah ini? Hanya Irjen Ferdy Sambo yang mampu memiliki rumah mewah seperti ini, itu pun karena merangkap bendahara 303, tulisnya. Oh iya, terkait temuan bunker dan uang 900 miliar rupiah di rumah mewah Sambo, duitnya masih aman kan? Terang pesan yang disampaikan seraya menyertakan lokasi rumah mewah yang kabarnya milik Ferdy Sambo di Jalan Bangka 9A, nomor 7, RT 2, RW 10, Pela Mampang, Kecamatan Mampang Perapatan, Kota Jakarta Selatan, Jakarta, 12720 itu. Ibunya Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Rosni Simanjuntak didampingi kerabatnya histeris saat mendatangi makam anaknya sebelum autopsi ulang di Sungai Bahar, Muaro Jambi. Kamarudin Simanjuntak masih maraton mencari keadilan untuk Brigadir J. Kuasa hukum keluarga almarhum Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J ini kembali mengungkapkan satu fakta mengejutkan. Dia mengatakan rekening Brigadir J terkuras pada 11 Juli 2022 atau 3 hari setelah terbunuh di rumah dinas Irjen Ferdy Sambo. Kamarudin menyebut terduga Irjen Ferdy Sambo dan kawan-kawan telah mencuri 4 rekening milik Brigadir J. Terkonfirmasi sudah tanggal 11 Juli 2022 itu masih transaksi orang mati mengirimkan duit. Coba kebayang nggak kejahatannya, kata advokat kelahiran Tapanuli Utara itu setelah bertemu dengan pejabat Polri di Barreskrim kemarin. Orang mati dalam hal ini almarhum Brigadir J mengirimkan duit ke rekening salah satu tersangka. Ajaib toh ibunya. Kamarudin belum mau membocorkan identitas tersangka penerima uang dari rekening Brigadir J itu. Ada 4 rekening dari almarhum dikuasai atau dicuri oleh terduga Ferdy Sambo dan kawan-kawan. Juga handphone, ATM di 4 bank, laptop, merek Asus, dan sebagainya. Mengapa ada transaksi sedangkan orangnya pemiliknya sudah mati? Ujar Kamarudin Simanjuntak. 3 hari setelah terbunuh, rekening bank milik Brigadir J terkuras
Lihat siapa penerimanya. Pada kasus pembunuhan Brigadir J, Ferdy Sambo menjadi tersangka bersama Barada Eliezer, Bribka Rizky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. FS, RR, dan KM dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana subsider, pasal 338 KUHP, Janto pasal 55 KUHP dan pasal 56 KUHP. Sementara Barada E dijerat pasal 338 KUHP, Janto pasal 55 KUHP dan 56 KUHP. Roni Talapesi ungkap bahwa saat akan dieksekusi, Brigadir J disebutkannya dalam posisi mengangkat tangan sedadah, layaknya orang yang menyerah. Brigadir J kemudian ditembak Barada E dengan posisi mengangkat tangan di depan Irjen Ferdy Sambo. Seperti diketahui, saat itu kejadian berlokasi di rumah dinas ex-Kadif Propam Ferdy Sambo di Kompleks Polri Duren 3 Pancoran, Jakarta Selatan, Jumat 8 Juli. Beberapa saat kemudian Brigadir mengangkat tangannya sedadah. 3-4 tembakan meletus dari pistol Barada E. Ferdy Sambo yang berada di tempat kejadian perkara tentunya melihat apa yang dilakukan Brigadir di sisa akhir hidupnya. Saya kasih bocoran sedikit kejadiannya. Posisi tangan seperti ini, tangan di depan dada, lalu Barada E menembak, kata Roni dalam acara yang dibawakan Aiman Wicaksono di Kompas TV Selasa 16 Agustus sore. Hal ini berbeda dengan pengakuan Barada E yang sempat diungkapkan mantan pengacaranya Deo Lipa Yumara. Pasalnya Deo Lipa Yumara mengatakan Brigadir J mengangkat tangannya di atas kepala seperti orang pasrah. Selanjutnya, Romi tak ingin membeberkan isi BAP yang merupakan bagian dari strateginya untuk membela Barada E di pengadilan nanti. Berbanding terbalik dengan yang dilakukan Deo Lipa Yumara. Makanya apakah pengacara yang lama tidak fokus baca BAP karena keterangan klien saya tidak seperti itu, ujarnya. Menurutnya, Barada E diperintah oleh Ferdy Sambo yang sedang mengakui sebagai aktor utama pembunuhan Brigadir J. Lebih lanjut, Roni mengaku kliennya menembakkan 3-4 peluru ke arah Brigadir J. Sekitar 3-4 tembakan, kata Roni. Mana yang benar? Sebelumnya, Deo Lipa Yumara sempat membongkar soal detik-detik Brigadir J tewas berdasarkan keterangan Barada E. Posisi Brigadir J saat itu berlutut dengan telapak tangan menyatu di belakang kepala. Barada E lalu menembak Brigadir J sambil memejamkan mata. Brigadir Yosua berlutut begini, posisi telapak tangan menyatu di belakang kepala. Masih hidup, ketakutan, kata Richard. Kata Eliezer, dia Brigadir J berlutut di depannya Sambo, di depannya Yosua, kata Deo Lipa dalam program Aiman Kompas TV Senin 15 Agustus. Tak hanya itu, Deo Lipa Yumara juga memastikan Ferdy Sambo ikut menembak Brigadir J. Setelah itu lanjut Deo Lipa, Ferdy Sambo ke arah dinding supaya bak terlihat ada tembak menembak. Namun Deo Lipa tak mengetahui secara pasti soal senjata yang digunakan Ferdy Sambo saat menembak Brigadir J. Ya, saya nggak tahu, tapi dia Barada E menembak, Sambo menembak, ini situasional kan? Habis itu katanya Sambo menembak ke dinding, kata Deo Lipa. Mengenai motif, Deo Lipa menyebut bahwa pembunuhan terhadap Brigadir J tak hanya didasari masalah asmara.